Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam kajian fikih puasa di Kang Amir Studio. Kebetulan pada kesempatan kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, dan ini banyak sekali. Pertanyaannya tentang qadha puasa dan fidyah bagi perempuan hamil dan menyusui. Kebetulan ini langsung aja kita bahas, kita jawab terkait masalah fidyah dan qadha puasa bagi perempuan hamil dan menyusui menurut 4 madhab. Nah, entah kenapa kok ini pertanyaan ini banyak sekali ini yang masuk di Kang Amir Studio. Ini mungkin karena efek lockdown atau efek dari PSBB ini, sehingga sering kumpul di rumah itu suami dan istri, sehingga bingung mau ngapain. Akhirnya ya alhamdulillah banyak yang hamil dan banyak yang melahirkan. Nah, oleh karena itu karena banyak yang bingung itu bagaimana cara mengqadha dan membayar fidyah, ini maka akan kita bahas satu persatu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 itu yang berbunyi wa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa maka hendaknya dia memberikan makanan terhadap fakir miskin, atau fidyah, membayar fidyah, membayar tebusan. Karena kata fidyah itu berarti tebusan atas ibadah tertentu yang ia tinggalkan. Itu jadi itu yang dinamakan dengan fidyah. Maka kemudian langsung bagaimana cara membayar atau qadha puasa dan juga fidyah atau tebusan yang dibayarkan karena meninggalkan puasa Ramadan. Perlu diketahui bahwa 4 madhab sepakat bahwa tidak ada pendapat resmi yang mengatakan bahwa perempuan hamil dan menyusui itu hanya membayar fidyah saja tanpa mengqadha puasa. Nah, jadi pilihannya itu hanya ada 2. Yang pertama adalah qadha tanpa membayar fidyah, atau qadha puasa atau nyaur puasa dan membayar fidyah. Nah, kemudian sebelum kita bahas secara detail dari 4 madhab itu, kapan waktu pembayarannya fidyah yang baik ya. Pembayaran fidyah bisa dilakukan setiap hari yang ia tinggalkan pada bulan puasa. Jadi pada bulan puasa dia meninggalkan, dia tidak puasa, maka hal itu boleh dibayarkan, entah itu paginya atau menjelang berbuka puasa. Nah, itu boleh dibagikan kepada fakir miskin pembayaran fidyahnya. Pembayaran fidyahnya berapa? Apakah juga boleh membayar fidyah setelah bulan Ramadan? Nah, itu boleh, menurut beberapa ulama juga membolehkan hal ini. Kemudian berapa membayarnya? Ya, ini yang paling masyhur. Yang paling masyhur adalah 1 mud. 1 mud itu kira-kira 0,6 kg atau 6 on. Ada yang mengatakan 7 on, ada yang 8 on, ada yang mengatakan 3/4 kilo. Nah, itu 1 mud, dan itu menurut pendapat yang masyhur boleh dibayarkan di akhir atau setelah bulan Ramadan. Nah, kemudian bagaimana terkait qadha puasa Ramadan ini dan membayar fidyahnya? Nah, bagi wanita hamil dan menyusui yang kena efek lockdown dan kena efek PSBB ini nasional, nah maka wanita hamil dan menyusui yang tidak puasa di bulan Ramadan, baik takut karena dirinya sendiri atau khawatir, khofat ala nafsiha atau ala waladiha, atau atas anaknya yang ia kandung dan ia susui, maka ini ada beberapa pendapat ya.
Yang pertama bersumber dari hadis Rasulullah SAW yang artinya langsung saja ya, sesungguhnya Allah telah menggugurkan puasa dan separuh sholat dari orang musafir. Nah, dan menggugurkan puasa saja bagi wanita hamil dan menyusui. Itu yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i dalam sunannya ini. Pendapat Imam Auza'i, Zuhri dan Al-Thawri dalam masalah ini sama dengan pendapat Imam Hanafi. Nah, maka pendapat Imam Hanafi bagaimana? Yang pertama, wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena takut dirinya sendiri atau karena takut bayinya atau kedua-duanya, maka dia hanya wajib mengqadha puasa tanpa membayar fidyah. Nah, tapi perlu diketahui, untuk madhab Hanafi ini bukan madhab yang masyhur atau yang kita gunakan di Indonesia, karena kita menggunakan madhab Asy-Syafi'i. Nah, sebagaimana dalil-dalil nanti yang akan kita sebutkan. Itu pendapat pertama. Bagaimana pendapatnya Imam Malik? Pendapatnya Imam Malik, wanita hamil yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha puasa. Ya, mengqadha puasa yang mereka tinggalkan tersebut tanpa membayar fidyah. Iki wanita hamil ya, wanita hamil tanpa membayar fidyah. Itu kalau Imam Malik ya, karena Imam Malik menyamakan wanita hamil itu sama dengan orang yang sedang sakit. Nah, sehingga orang yang sedang sakit itu hanya diharuskan untuk mengqadha puasanya tanpa membayar fidyah ya. Nanti berbeda dengan orang yang sakit memang yang tidak memungkinkan untuk sembuh sampai menjelang akhir hayatnya. Yaitu layur jabaruhu, itu bahasa kitab fikih, yang tidak akan bisa sembuh atau yang belum tidak sembuh sampai akhir hayatnya, itu maka dia boleh membayar fidyah saja tanpa berpuasa. Nah, itu bedanya. Ya, kalau mau jenengan sakit sampai akhir hayat nggih monggo, itu tidak perlu mengqadha puasa ya. Jadi cuma bayar fidyah tok. Nah, sing sehat-sehat ya wajib poso. Aja lali poso dosa gede wong ora poso nggih. Nah, kemudian sedangkan wanita yang menyusui, nah ini beda ya, tadi wanita hamil, sekarang wanita yang menyusui. Apabila tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka yang pertama dia wajib qadha ya, dan membayar fidyah. Ini menurut Imam Malik. Jadi wajib qadha dan membayar fidyah. Kalau yang hamil itu wajib qadha tanpa fidyah. Kalau menyusui ya wajib qadha dan membayar fidyah. Kemudian versinya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad atau Imam Hambali. Nah, wanita hamil atau menyusui yang tidak puasa di bulan Ramadan, yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan. Jadi wajib ngodhoki poso sing ditinggalno. Nggih, iki wanita hamil atau menyusui nggih. Tanpa harus membayar fidyah, dengan catatan ya, dengan catatan ini ono catatane. Apabila faktor karena mengkhawatirkan dirinya sendiri. Jadi gak usah bayar fidyah kalau dia takut dirinya sendiri. Ya, aku nek raposo lemes, aku loro kabeh, gak kuat aku. Nah, nek khawatir yakin itu karena dirinya sendiri, maka wajib qadha puasa tanpa bayar fidyah. Apabila mengkhawatirkan dirinya sendiri dan anaknya, selama itu terjadi ya, jadi ada pendapat pokoknya mengkhawatirkan dirinya sendiri ataupun anaknya, maka dia sama wajib qadha tapi tidak perlu membayar fidyah. Nah, beda lagi nanti terkait wanita hamil yang menyusui tapi murni yang dia khawatirkan adalah anaknya. Nah, ini kebanyakan ibu-ibu itu yang hamil atau menyusui itu yang sebenarnya dikhawatirkan bukan dirinya sendiri tapi anaknya. Terkadang ada yang
menyusui, tapi ketika mereka tidak makan, kemudian air ASI-nya itu tidak keluar atau keluar sedikit atau produksi ASI-nya tidak maksimal. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh biasanya kebanyakan ibu-ibu yang bertanya melalui WhatsApp Kang Amir Studio. Nah, kebanyakan mereka mengkhawatirkan akhirnya anaknya nangis. Nah, anaknya nangis, kemudian mereka khawatir terhadap anaknya ini. Nah, ketika khawatir murni karena anaknya ini yang ia kandung atau yang ia susui, maka wajib mengkodok puasa yang mereka tinggalkan sekaligus membayar fidyah. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Baihaqi bahwa wanita hamil dan menyusui jika takut terhadap anak-anaknya, maka mereka boleh untuk membatalkan puasanya atau berbuka puasa dan memberi makan seorang miskin. Nah, orang miskin itu memberi makan yaitu 1 mud atau 3/4 kg dari beras atau bahan makanan pokok, ya. Nah, itu. Dan berdasarkan Ibnu Umar juga ketika ditanya seorang wanita hamil, maka kemudian boleh berbuka dan menggantinya dengan 1 mud gandum, ngenek mame gandum. Nah, itu seperti itu, nggih. Jadi kesimpulannya bahwa Imam Hanafi itu berpendapat tidak wajib qadha tapi tanpa membayar fidyah. Imam Malik itu wajib qadha dan tidak membayar fidyah, itu bagi wanita hamil. Ya. Kemudian kalau Imam Syafi'i, perlu diingat tadi Imam Syafi'i ada ketentuannya. Kesimpulannya ya dari Imam Syafi'i, dan ini imam yang sering yang kita pakai di Indonesia. Kalau ibu hamil takut terhadap dan menyusui, takut terhadap dirinya saja, maka dia wajib qadha puasa tanpa membayar fidyah. Kalau ibu itu takut kepada dirinya dan anaknya, maka wajib qadha puasa tanpa bayar fidyah. Tapi kalau ibu yang menyusui dan hamil itu takut murni karena anaknya yang ia kandung atau ia susui, maka dia wajib qadha dan membayar fidyah. Ya, berapa fidyahnya tadi? 1 mud. Ya, 1 mud atau 3/4 kilo. Ada yang 6 on, 7 on atau 8 on pendapatnya. Prinsipnya adalah semakin banyak semakin bagus, yang bisa membantu fakir miskin. Nah, kemudian kapan waktu pembayarannya? Waktu pembayarannya boleh setiap waktu yang ia tinggalkan ketika tidak berpuasa. Nah, itu langsung dibayarkan boleh, setelah fajar boleh, ya, setelah pagi-pagi boleh, atau menjelang berbuka puasa juga boleh, ya. Kemudian apakah boleh bayarnya nanti dihitung terakhir-terakhir, ya, setelah selesai bulan Ramadan? Nah, itu pendapat yang lain juga membolehkan bahwa pembayarannya diakhirkan, sebagaimana pembayaran didahulukan pun juga boleh. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa syukur manafsi bitaqwallah wal muwaffiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya, ini channelnya agar bisa memberikan manfaat bagi umat fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.